Dina Agung ya. Ada, bentar kita buka dulu, kita sapa teman-teman yang sekarang lagi pada nonton di Ebo Entertainment ya. Barengan sama Meli Jamil, masih di sini Meli Jamil dan juga Teteh Eus Dangia. Teh Eus Dangia. Oleh atas suatana mani halipu Teteh. Hatur nuhun. Mani raos pisan ya ampun. Terima kasih. Teteh kumaha damang geulis? Alhamdulillah sawarna. Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja biar lebih general karena mungkin teman-teman yang lagi nonton di sini ya kan lebih banyak dari berbagai daerah Indonesia ya tentunya yang pastinya kayaknya lebih enak secara ini aja sih ya, secara bahasa nasional gitu. Bentar ini teh kenapa posisinya masih tidak enakan ya biar biar kenapa ini teh biar enakan aja ini. Guys, semohon kesibukannya hari ini tadi dari mana? hari ini biasa keliling-keliling ke kampung. Ke kampung, dari kampung ke kampung. Soalnya dari kampung kan, soalnya di kota sekarang masih zona merah. Betul. Di kampung nuju nandur. Tah leres. Melakat cabe. Nah gitu. Panen naon takok. Teteh namanya tandur. Kita siapa sih yang gak kenal seorang Teis Dangiang dengan karya yang begitu banyak. Salah satu artis Sunda yang bisa kita bilang sudah melegenda. Asik. Coba dong kalau tadi nyanyi pakai musik, pengen denger aja sedikit aja suaranya. Sakedik weh gitu. Anu mana? Anu tadi weh tanpa musik coba. Duh, saguling anu jadi hari ringdang di. Duh saguling no jadi tilam kae. Udah gantian. Mapa yang jalan satapak. Lamun dari Jamil anu nyanyi mannya. Anu tadi kerperem tiba-tiba budangnya yang ada di dalam telinga cing ararat celeng. Teteh, bersiap. tadi katanya judul lagunya adalah Saguling. Tapi kalau seorang Teis Dangiang nih ya, sudah berapa tahun menjadi seorang penyanyi dangdut Sunda? Atau lebih berfokus kemana nih? Awalnya dangdut. Dangdut. Awalnya dangdut. Seetik sok Dayuni cik. Aku sudah tidak sanggup hidup. Sedikit dong dengerin suara dangdutnya, coba dikit aja. Jangan panjang-panjang. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Sugante tulang sebelah. Tandanya di tahun berapa tuh? Udah masuk dunia dangdut di tahun? Kalau dibilang tahun, bertahun-tahun. Wow, udah lama banget. Emang Alhamdulillah. mendarah daging menjadi seorang penyanyi atau memang ada turunannya gitu atau belajar? Kebetulan dulu tuh sebenarnya saya memang dulu ya almarhum ayah saya punya grup dangdut. Kan saya nggak boleh dulu mah temenang. Soalnya dulu mah kan seni istilahnya masih belum seperti sekarang ini. Benar. Kemudian saya biasa bekerja, sekolah, kuliah, kemudian bekerja. Terus akhirnya saya teh balik lagi karena dangdut. Karena di PHK. Aku naon sih? Jobna kenceng say penyanyi dangdut mah. Asana penyanyi 17 Agustusan. Awalnya teh. Terus udah gitu menjadi penyanyi dangdut. Iya. Ngeluarin single? Kalau untuk dangdut belum, tapi kebetulan ada rekan ya yang menawarkan waktu itu single pop Sunda. Ya. Teteh katanya mau dong ini lagu saya, kebetulan karena Teteh orang Saguling, maksudnya bukan orang Saguling asli gitu. Jadi yang saya ini domisili di wilayah Saguling. Masih di Bandung Barat tentunya ya. Kalau aku domisili di Kecamatan Cililin. Akhirnya dia serahkan lagu itu Kita ke saya. tetanggaan saya. Saya di Batu Jajar, ada di Cililin. Bertemu di tengah-tengah jadi gurih lomer. Jadi wajib artinya. Jadi wajib aku mah lebih suka gurih lem. Manis. Rada-rada gurih-gurih kriuk gitu. Aku asin. Aku mah nggak suka wajib karena sudah banyak termakan janji-janji manis. udah gitu dari Cililin langsung langsung dikasih lagu pop Sunda. Itu tahun berapa tandanya? Kalau dari sekarang berarti 2 tahun yang lalu, 2018 akhir ya. 2018. Wow. Lagu itu kebetulan single pertama dan kebetulan saya heran juga
Padahal subscribe saya belum begitu banyak, tapi di situ udah 17.000 lebih yang nonton Saguling dibanding dengan lagu-lagu yang lain. Oh, viewersnya. Padahal viewers naon sih eta subscribe, follow apa naon eta? Oh, subscribe pokoknya ulah HP pokoknya mah Ebo Entertainment geus danginya. Tah, didinya mah seueurnya. Teteh, dari musik dangdut menjadi penyanyi Sunda itu kan salah satu hal yang bisa dibilang agak sedikit berbeda gitu ya. Kenapa pada akhirnya seorang Eis Dangiang itu kayak oke, Eke pilih Sunda aja deh gitu. Kok bisa? Sebenarnya itu mungkin waktu itu ya saya juga heran. Karena setelah saya ini mengeluarkan single Sunda malah jadi panggilannya banyaknya pop Sunda gitu. Oh, pop Sunda. Dibanding dengan dangdutnya. Dibanding dangdutnya, tandanya udah meren garis rezeki natah kudu kieu cenanya. Insyaallah ya. Tandanya sudah punya berapa single? Ada 7. 7, wow. Ya. Yang pertama kita kupas tuntas dulu ya. Ini karya dari seorang Eis Dangiang. Yang pertama ada Saguling, yang kedua ada Ronggeng Jaipong, Sulaya. Sulaya. Ya, Sulaya. Sulaya itu apa sih? Jalir janji lah. Jalir. Ulah jalir janji. Oh bukan ya. Salaya. Sulaya. Aduh, terus ada apa lagi? Kemudian ada Curug Cicatang. Oke. Ada Malam Minggu. Malam Minggu. Ayeuna atuh. Ya. Ada Semujud. Terus biar gak tegang teteh. Ada Bang Barat Cinta. Oke, tandanya total semuanya 7 ya. Dari karya sebanyak itu, seorang Eis Dangiang lebih ke greget kemana nih karyanya tuh kayak berkesan banget ke hati gitu. Kalau untuk berkesan semuanya berkesannya karena setiap genre itu ada tantangannya tersendiri. Betul, pasti. Tetap ya itu mungkin saya juga tidak tahu ya ketika saya mengeluarkan single ini Saguling sama Ronggeng waktu itu. Tawarannya justru banyaknya ke pop Sunda, Sunda. air. Kan. Pop air kan lagi banyaknya ke pop Sunda. Ke pop Sunda. Ya, dibanding dangdutnya. Jadi katanya kalau menurut audiens saya juga nggak tahu ya. Kalau pas saya nyanyiin Sunda, teteh kayaknya enak lagu Sunda deh daripada dangdutnya. Jadi mereka tuh lebih suka teteh nyanyi Sundaan ya. Iya. Sundaan. Tapi kalau misalnya untuk kalau namanya penyanyi biasanya punya yang namanya kiblat penyanyi idola, lebih ke Sunda atau lebih ke pop? Kalau saya mengidolakan deh, siapa yang teteh idolakan? Kalau dulu Maya, pertama waktu itu dulu saya itu ada Nening Meida sama almarhum Deti Kurnia. Keren itu, legenda banget, legenda. Karena di situ saya mulai mendengarkan suara beliau itu waktu dulu itu kayaknya bisa nggak ya aku kayak gini, bisa nggak ya aku kayak gini gitu. Oke. Dan ini ketika dicoba dan mungkin orang suka juga, saya heran juga. Jadi aja padahal saya ini penyanyi dangdut gitu. Tiba-tiba langsung beralih seorang Eis Dangiang adalah penyanyi pop Sunda. Tapi secara tidak langsung itu adalah salah satu prestasi, karena tidak mudah seseorang khususnya memang pendengar itu melabelkan seorang artis itu karena punya karakter gitu. Kalau nggak punya karakter nggak mungkin tiba-tiba tak gitu. Iya nggak sih biasanya gitu ya? Mungkin seperti itu. Karena yang tahu karakter itu bukan saya loh, buat audiens. Audiens benar. Tapi kalau untuk suka duka nih menjadi seorang penyanyi pop Sunda khususnya ya, apalagi meniti karir dari udah lama banget, itu ada nggak sih dukanya? Dukanya mah teteh kalau aku sudah suruh main ke gunung. Coba dong, coba dong. Kita pengen tahu nih ya, kalau misalnya bahas tentang suka duka seorang penyanyi atau seorang yang punya profesi nih. Awal perjalanan seorang Eis Dangiang, dukanya awalnya dari mana nih? Kalau di musik itu semuanya suka ya. Dukanya mungkin mengenai medan aja. Kalau kita dapat job atau panggilan off air ya. Kan tidak selamanya di kota nih, tiba-tiba ada yang pojokan langsung gitu ya. Dan pernah merasakan itu kita tidak bisa pulang. Mendaki gunung, melewati lembah, ada tidak bisa pulang soalnya Medan. Daerah mana
coba? Oh ya, kalau sekarang sih udah bagus. Dulu tuh ketika daerahnya itu seputaran Bandung Barat. Masih Bandung Barat, iya benar. Bandung Barat itu luar biasa kalau kita menjelajah itu. Waduh. Apalagi sekarang wisatanya juga banyak. Banyak banget. Saguling juga banyak. Oke. Ada Curug Balela. Waktu itu ke daerah yang namanya itu apa tuh? sekali Cinta Asih. Oh, daerah mana tuh? Ada Cibenda ke atas. Itu sampai kita nggak bisa Cipeda. pulang. Cibenda. Ya. Rongga Gunung Halu sana. Wow, itu yang mau ke arah Curug ini bukan sih, Curug yang yang jauh banget. Aku pernah ke sana. Aku pernah ke sana sama teman-teman Mojang Jajaka waktu itu ke sana. Itu luar biasa banget medannya. Udah. Luar biasa itu Norok Tok Tuur pokoknya namanya. Terus udah gitu, kalau dukanya ketika kita besoknya harus manggung lagi, kita belum bisa pulang, bobolokot tanah berem sakit. mau manggung teh ame geulis, nah jadi bobolokot gitu. Gitu ada ya Allah. Terus waktu di suatu daerah kemudian kan waktu itu manggungnya 17 Agustus nih. Oke. Gak ada panggungnya loh, kita di Tanah Merah. Wow, udah gelis-gelis pakai sepatu hak tinggi di laan, sepatuna nyeker. Perjalanan karena seorang Ais Dangi yang awalnya dari sana ya. Betul. Wow, bisa sebesar sekarang. Sedikit dong kasih bocoran bayaran dulu ya, zaman dulu lamun aya nama jangan ditanya ya, say 2 digit langsung ya, amin. Dulu bayarannya berapa tuh? Di tahun berapa? Dulu makan Saridona ya. Saridona. Saya pernah dulu dibayar 25.000. 25.000 sekali. 50.000. Alah, tapi tahun berapa tuh? Ya 90-an lah ya. Alah itu segitu mah kalau di zaman dulu udah gede. Tandanya emang udah punya kelasnya. Keren banget. Tapi kalau dukanya jangan ditanya. Namanya seorang profesi apapun itu memang meniti karir itu tidak mudah ya. Pasti ada batu-batu kerikil tajam dan menukik ya. Tapi sukanya deh. Sekarang kita bahas yang suka-sukanya aja, kita lewatin yang duka-dukanya. Sukanya nih. Sukanya ketika kita ke suatu tempat tiba-tiba ada orang yang mengenal kita. Kok dia teteh geus damian eta si teteh eta ka mana wae teteh gitunya. Iya gitu enggak sih? Sampai pernah waktu itu, makanya sekarang memang harus standar kesehatan ya Pak. Iya, harus Waktu itu aku teh coba jalan-jalan itu ke pasar malam nih. Di mana pasar malam? Di sana kebetulan di daerah Cililin. Gaya batur mahnya main teh ke pasar malam. Dari kampung mah tuh enggak ada pasar malam. Lamun Meli Jamil mahnya ngomong nate lain pasar malam, pameran. Naik eta geuning naon lobak Bandung gitu kan. Naon eta teh kora-kora naon sih? Gitu ya. Balik-balik oke kowe. Pas terus ceritanya nih pengen ini sosis, waktu itu sosis bakar ya. Sosis ya. Teh bade nu ageng bade nu alit. Kata aku teh nu ageng we. Raosna nu ageng emang warna aku teh ngeliat teteh. Alah terus langsung aku tadi gini-gini. Nangis segala lamun Meli Jamil mah kumaha nih teteh? Bobo. Teteh apa teteh? Ih tapi salah enggak ya? Tewes gitu ya. Alah ayeuna mah atuh di maskeran ya mah pamit ka warung. Artis lewat, artis mau lewat. Oke, padahal alhamdulillah saya itu selama itu tidak merasa terkenal gitu, tapi begitu ada orang. Saya tidak merasa terkenal, tapi karyanya banyak sekali ngelewat, sekali ngejob, ya bunyinya 2 digit kan. Kumaha henteu bungahnya? Bunyi doang. Bunyi doang kan bae, atuh sing jadi doa teteh. Amin. Tapi luar biasa banget ya. Ada suka, ada dukanya. Dari karya-karya seorang Ceng, alah nah hapareun. Bobo soalkeun cenah. Udah kayak nyantainya mic-na ngomong ulah Teh Meli nu ngomong geulis we. Anu suarana merdu we ulah cenah Teh Meli mah ulah loba-loba. Bisa we alibina pada pareun. Dari karya seorang Ais Dangiang ya. Itu kebanyakan ditulisnya sama siapa sayang? Kebetulan yang pertama itu untuk arrangernya dari Lastar Studio Kang Asep Getar. Dari awal kebanyakan arrangernya. Oke, tapi kalau untuk penulisnya? Penulisnya banyak. Ada Kang Udung Caraka, ada almarhum Abah
Abah Atang. Oke. Kemudian ada juga Abah Ono, beliau seorang pensiunan di Kabupaten Bandung. Oke, di Kabupaten Bandung ya. Kemudian juga ada juga pemusik-pemusik di Jawa Barat. Seperti Curik Catang itu dibikin oleh Kang Dian Baca. Wow, keren. Tapi hampir semuanya karyanya berkesan ya. Ya, selalu berkesan. Alhamdulillah. Rencana seorang Dangyang selanjutnya kira-kira apa? Kalau untuk single pop Sunda memang masih ada garapannya. Kita udah siapkan 2 single ke depan. Waduh, luar biasa. Tahun 2021 gebrakan Dangyang terbaru adalah lagu pop Sunda deui-nya. Ada dangdutnya juga. Nah, sekarang Dangyang nih, seperti yang tadi Meli Jamil bilang, kalau Meli Jamil bakal ngasih yang namanya tantangan. Waduh, tantangan anu lagu tadi teh ya. Tapi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Pokoknya kasih dong, ajak teman-teman untuk selalu dukung Teh Eis dalam berkarya. Iya, buat rekan-rekan baik itu pencinta lagu dangdut ataupun lagu pop Sunda ya. Jangan lupa subscribe Ebo Entertainment, tapi jangan lupa subscribe juga Dangyang. Jangan lupa yang di sana ya. Jangan lupa yang lagi nonton Ebo Entertainment jangan cuma ditonton ya, tapi di like, comment, share, ya ala-ala YouTuber. Pokoknya sukses untuk Teh Eis Dangyang, sukses untuk berbagai macam karya-karya yang selalu kita tunggu. Pokoknya mah tetap selalu menginspirasi dan sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Tante terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak yang udah nonton bersama Meli Jamil dan Teh Eis Dangyang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ini dia persembahan terakhir dari Eis Dangyang.